Halo teman-teman, di sini kami kelompok 5 Prel 2 akan melakukan praktikum besar dengan materi meiosis dan mitosis atau mungkin yang lebih dikenal sebagai rekayasa genetika. Nah teman-teman, sebelum melakukan praktikum besar, sebelumnya kita harus melakukan penyuntikan terlebih dahulu dengan ovaprim agar gonad dari ikan yang akan kita jadikan sebagai induk bisa matang lebih cepat. Gunanya apa sih untuk disuntikan sebagai ovaprim? Gunanya ini agar gonad dari ikan yang entah itu jantan ataupun betina akan mempercepat pematangan gonad pada kedua ikan tersebut. Setelah 12 jam kemudian, ikan yang telah disuntikan dengan ovaprim tersebut akan menjadi induk dari benih ikan yang akan kita pijahkan pada praktikum besar kali ini. Oke teman-teman, sebelum melakukan stripping pada ikan yang telah kita suntikan dengan ovaprim sebelumnya, ikan haruslah diberi anestesi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar bisa melemahkan otot-otot ikan. Setelah pemberian anestesi pada ikan yang diberi anestesi akan dilakukan stripping pada ikan jantan dan akan mencampurkan sperma tersebut dengan sel telur pada ikan betina. Sel sperma yang telah kita stripping yang berasal dari ikan jantan akan dicampurkan dengan larutan fisiologis, gunanya untuk melakukan pengenceran pada sel sperma tersebut yang nantinya akan kita teliti menggunakan mikroskop. Sel sperma yang telah kita teliti menggunakan mikroskop menghasilkan benih yang bisa dikatakan hidup karena dia terlihat dengan bergerak-gerak. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan pembedahan pada ikan lele jantan untuk mengambil sel sperma dan melakukan stripping pada ikan lele betina untuk mendapatkan sel telur yang nantinya akan dicampurkan sehingga terjadilah pembuahan. Setelah sel telur dan sel sperma dicampurkan, tambahkan larutan fisiologis ke dalam campuran tersebut. Kemudian, aduk campuran sel sperma dan sel telur tersebut menggunakan bulu ayam sampai campuran tersebut tercampur secara merata. Campuran sperma dan sel telur tersebut akan dimasukkan ke dalam akuarium untuk dilakukan metode kejut suhu selama 3 menit. Kemudian sel sperma yang sudah dikejut suhu akan dimasukkan ke dalam penangas air untuk mendapatkan heat shock selama 2 menit. Setelah itu, campuran sel sperma dan sel telur yang telah dikejut suhu kemudian akan dimasukkan ke dalam akuarium yang telah dibersihkan sebelumnya untuk didiamkan selama beberapa hari dan akan dilakukan pengamatan untuk mengetahui apakah benih tersebut menetas dengan baik atau tidak menetas dan mengalami kematian. Penelitian penelitian si spermanya itu teman-teman. So Dilihat for your change ya, kita lihat mobilitasnya, dia tuh bergerak atau tidak. Kalau dia bergerak berarti spermanya ya baik, dalam kondisi yang baik. Dia tuh ada kriterianya, ada di angka 5, 4, 3,5, 0,2, 0,5 sampai 0. 0 itu berarti ya sperma mati, dan spermanya itu atau mungkin betinanya itu tuh nggak boleh lebih dari 60 menit karena kalau 60 menit mah is dead. Tuh gitu, sain ya. Tapi pasti gini ya.